setengah mati. Oke, sekarang. 2 hari udah tidur. Mau ada. Mau ada kota. Oke, Sampai 2 hari. Terus apa namanya ini? Saya ke Polres balik. Alasan buat 3 gitu. Hah? Berapa kali buat 3? 1 kali. Apanya? Bayarnya. Mau tuh? Mau. Tapi tidak. Kalau di jam berapa? Kenapa kasih? Kalau mau ke hari Sekarang ya? karena kalau saya pulang ke rumah setengah mati. Oke, sekarang. 2 hari udah tidur. Mau ada. Mau ada kota. Oke, Sampai 2 hari. Enggak, untuk itu baru ada rumah sakit. Oh itu, tapi ini yang mati. Terjadi penganiayaan yaitu berupa penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia korban di wilayah Kecamatan Sawito, Kabupaten Pinrang. Dan alhamdulillah kurang dari 24 jam berdasarkan informasi yang kita dapat dari pelapor dan saksi-saksi, untuk pelaku dapat segera kita tangkap pelaku utama. Namun tidak menutup kemungkinan hasil penyelidikan nanti akan berkembang apabila ada kemungkinan pelaku tambahan dari peristiwa ini. Itu bisa diuraikan sedikit kronologinya gimana sih, Bang? Ya, kronologinya informasi interogasi awal yang kami dapatkan sampai saat ini yaitu bahwa dari salah satu saksi yang melihat kejadian langsung, termasuk juga saksi yang ada di sekitar TKP, bahwa pada malam tadi pelaku dengan saksi ini berkumpul di salah satu tempat, yaitu di salah satu kontrakan dari saksi, kemudian melakukan minum-minum bersama, minuman keras bersama. Setelah itu saksi itu setelah mabuk pindah ke kamar yang notabene-nya ada korban di kamar tersebut. Nah, singkat waktu kemudian pelaku, rekan dari pelaku atau inisial Y itu melihat bahwa rekan dari pelaku tadi ya itu berada di kamar korban. Kemudian dalam kondisi pengaruh alkohol, pelaku kemudian secara spontan menghampiri korban dan langsung melakukan penusukan. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan dan akhirnya pelaku melarikan diri. Dan ini dugaan awalnya karena pengaruh alkohol atau seperti apa? Dugaan awalnya sebenarnya diawali oleh pengaruh alkohol yang pertama, kemudian mungkin ada rasa cemburu, mungkin ada kemungkinan ada rasa cemburu karena sebelumnya saksi ini yaitu inisial H ini dia bersama-sama dengan pelaku dan kawan-kawan.
Kemudian ditemukan oleh pelaku bahwa saksi ini sekarang berada di kamar sebelah bersama korban. Mungkin ada rasa cemburu. Nah, mungkin juga kemudian juga kami masih kembangkan lagi kapasitas dari saksi korban ini karena kami mendeteksi itu ada transaksi micet yang terjadi antara pelaku dengan saksi tersebut. Nah, ini juga perlu kita dalami lagi, kita kembangkan lagi apa yang menjadi motif dari peristiwa ini. Saksi itu perempuan. Perempuan. Betul, saksi utama itu perempuan. Dia ada di TKP juga. Jadi pada saat sebelum kejadian pelaku itu yang sebelumnya bersama-sama dengan saksi, pelaku tersebut menemukan saksi sedang berada di pangkuan korban, di kamarnya korban. Nah, secara spontan pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa badik dan melakukan penusukan kepada korban. Tapi itu baliknya udah dibawa. Informasi awal badik memang dibawa oleh pelaku, melekat pada pelaku, kemudian ditusukkan, kemudian korban segera dibawa di rumah sakit dan korban tidak tertolong dalam perawatan. Cek.